3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue dan Suan Yuan Wanrong sedang menjalani ujian dari buku surga Taiyi. Saat ini, Suan Yuan Wanrong sedang digoda oleh pria jelek, dan Sukyue muncul untuk menolongnya. Pria itu berkata, "Apa kau nggak punya mata?" Sukyue berkata, "Kau sendiri yang berdiri di tengah jalan sambil ribut-ribut. Jadi siapa yang sebenarnya nggak punya mata? Nyala kau dari sini. Kalau tidak, aku akan menghajarmu." Pria itu membalas, "Kau pikir kau sedang menghadapi siapa? Aku akan membunuhmu di sini." Pria ini mengeluarkan sebuah pisau dan menyerang Sukyue. Dengan cepat, Sukyue menarik kepalanya dan ditabrakkan ke kepalanya sendiri. Pria itu pun langsung pingsan. Kejadian ini membuat orang-orang di sekitar sana berkumpul. "Wah, ada yang berkelahi tuh! Dan dia sedang memegang pisau! Cepat panggil polisi!" Suan Yuan memandangi Sukyue. Apa dia itu Sukyue? Dia hanyalah makhluk fana, tapi kenapa dia sangat kuat? Suan Yuan memanggil Sukyue. "Tunggu, apa kau Sukyue? Terima kasih karena sudah menolongku." Sukyue menjawab, "Hei, kenapa kau bisa mengenalku? Tapi maaf aja, aku tidak tertarik denganmu." Suan Yuan membalas, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin berterima kasih karena sudah menolongku." Aku pikir kau salah paham. Aku hanya kesal melihat berandalan itu. Tapi aku juga tahu bahwa orang baik sepertiku memang menarik perhatian banyak lawan jenis. Tapi maaf aja, aku sudah punya seseorang yang aku sukai." Dalam benak Suan Yuan, meskipun ingatan anak ini tersegel, dia masih tetap aja tidak tahu malu. Bagaimana bisa para wanitanya bisa bertahan dengan tingkah lakunya ini? Suan Yuan memanggil Sukyue lagi. "Tunggu dulu, kau punya seseorang yang kau sukai? Sukyue, jangan pergi dulu." Sukyue tidak mempedulikan Suan Yuan. Dengan santainya, dia masuk ke dalam kampus. Suan Yuan yang mencoba mengikutinya langsung dihadang oleh satpam. "Tunggu Nona, tolong tunjukkan ID pelajarmu." "Apa? ID pelajar? Aku adalah teman pria itu." Sukyue yang mendengar ini langsung berkata, "Enggak, aku nggak mengenalnya." "Maaf banget nih Nona, tapi universitas tidak dibuka untuk publik dari Senin sampai Jumat. Jika kau bukan pelajar di sini, kau nggak bisa masuk." Suan Yuan mulai bingung gimana caranya agar dia bisa dekat dengan Sukyue. Dalam hatinya, dia bilang dia sudah punya seseorang yang dia sukai. Kalau begitu, kita akan mati jika ujian cinta ini gagal. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia palsu. Jadi, aku nggak perlu takut untuk kehilangan muka. Suan Yuan langsung berkata, "Sukyue, jangan pergi dulu. Apa kau benar-benar seorang pria? Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Keluarlah, buat semuanya menjadi jelas." Teriakan dari Suan Yuan terdengar oleh banyak orang. "Lihat itu, ada seseorang sedang berdebat di gerbang kampus. Apakah itu pasangan yang sedang putus?" Karena banyak mata memandang Sukyue, dia memilih kembali kepada Suan Yuan dan segera menutup mulut Suan Yuan dengan tangannya. Oke, aku keluar ini. Jadi berhentilah berteriak." Suan Yuan menjawab, "Baguslah kalau gitu." Lalu Sukyue mengajak Suan Yuan untuk ngobrol di sebuah kafe. Dia bertanya, "Cepat katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ini tidak pernah melihatmu sebelumnya." Suan Yuan mulai menjelaskan, "Kita bukan hanya pernah bertemu, tapi kita punya hubungan yang penting. Aku harap kau mendengarku baik-baik." Oke, katakan aja, aku pasti mendengarnya. Ini adalah cerita yang panjang. Jadi untuk mempersingkatnya, jika kau ingin bertahan hidup, kau harus segera jatuh cinta padaku." Mendengar ini, Sukyue langsung memuntahkan minuman yang ada di mulutnya. "Hei, apa yang kau bicarakan? Apa ini cara baru dari pernikahan paksa? Jika aku tidak menyukaimu, apa kau akan membunuhku?" Suan Yuan berkata lagi, "Apa kau pikir aku sedang bercanda? Sukyue, ini adalah dunia ingatan yang diciptakan oleh batu surga Taiyi. Kau dan aku sama-sama terjebak di sini.
Jika kau bisa mengembalikan ingatanmu. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Suke langsung memotong. Udah cukup, hentikanlah sampai di sini. Suke langsung pergi meninggalkan tempat duduknya. Suke, kau mau pergi kemana? Aku menyesal sudah datang untuk mendengarkanmu. Kau ini benar-benar gila. Aku ini masih punya kelas sore, jadi aku akan pergi dulu. Tunggu, kau gak boleh pergi. Udah menyerahlah. Aku gak suka gadis yang keras kepala. Ada banyak pria baik di dunia ini. Jadi lebih baik kau mencari mereka. Di tengah jalan, Suke bertemu dengan temannya. Temannya itu berkata, Suke, bukankah kau ada kelas hari ini? Kenapa kau masih di sini? Saat dia melihat Suke dan ternyata dia sedang menemani seorang wanita, temannya itu pun langsung berkata, oh jadi gitu. Aku ngerti kok. Suke langsung merangkul temannya. Kau ngerti apa sih? Ya udah, ayo kita pergi aja. Xuan Yuan berkata lagi, Suke, kau mungkin berpikir bahwa aku sedang bercanda. Tapi jika kau tidak jatuh cinta padaku, bukan hanya kau yang akan mati, tapi aku juga akan mati bersamamu. Mendengar ini, Suke langsung terkaget. Hei, jangan menakutiku. Kenapa juga kau harus bunuh diri? Teman-temannya mulai mengompori. Udah, terima aja Suke. Wanita muda ini sangat cantik. Suke berkata, hentikan bro. Wanita ini benar-benar punya masalah di otaknya. Temannya itu berkata, kau pasti hanya pura-pura kan? Pastinya sangat menyenangkan memiliki seorang wanita muda yang sedang mengejar-ngejarmu. Saat Suke melakukan itu, ternyata itu terdeteksi sebagai acting. Dan Suke berhasil mendapatkan poin acting. Mendengar suara dari sistem, Suke langsung berkata, udah aku bilang, aku tidak berakting. Udah, hentikan sampai di sini aja. Teman-temannya itu bertanya, kau sedang bicara dengan siapa Suke? Hah? Barusan aku mendengar sebuah suara. Karena keributan yang dibuat oleh Suke, itu memancing orang-orang yang ada di sana mulai membicarakan Suke. Bukankah itu Suke? Apa dia sedang menggoda wanita lagi? Kayaknya sih gitu. Emangnya kenapa sih selalu ada aja wanita yang mendekatinya? Lalu sistem berkata lagi bahwa Suke berhasil berakting. Apa? Kenapa suara itu muncul lagi? Sistem memberitahukan bahwa sistem mendeteksi bahwa sebagian ingatan dari Suke telah tersegel, yang mana itu menyebabkan jiwa Suke terpotong. Untuk menghindari perpecahan jiwa, sistem akan menghancurkan segel pada ingatan Suke. Saat sistem mencoba untuk menghancurkan segelnya, ternyata segel itu sulit untuk dihancurkan. Jadi akan memakan waktu dalam prosesnya. Dan proses pembukaan segel itu membuat kepala Suke sangat sakit. Setelah beberapa lama, akhirnya proses penghancuran pun selesai. Sekarang segel pada ingatan Suke berhasil dihancurkan. Tapi kekuatan penekan dari dunia ini terlalu kuat. Jadi sistem tidak bisa memulihkan kultivasi Suke. Sistem versi replika telah diaktifkan. Dan paket hadiah untuk pemula telah disediakan. Xuan Yuan melihat Suke bersikap aneh. Dia bertanya, Suke, apa kau baik-baik aja? Suke berkata, aku mengerti, ini adalah ujian cinta. Hei Xuan Yuan Wanrong, caramu mengejar seorang laki-laki benar-benar buruk. Jika ingatanku tidak pulih, kau pasti udah gagal dalam ujian ini. Suke lalu berkata pada teman-temannya, bro, kalian pergi aja dulu ke kelas. Hari ini aku gak masuk dulu. Lalu Suke dan Xuan Yuan mulai membahas tentang ujian cinta. Xuan Yuan bertanya, Suke, bagaimana bisa ingatanmu bisa pulih? Apa mungkin panggilanku itu membangunkanmu? Xuan Yuan, kau jangan bodoh deh. Dengan caramu memaksa orang dan mengancam nyawanya saja, mustahil orang-orang akan menyukaimu. Jika ingatanku gak pulih, ujian cinta ini pasti sudah gagal. Dan kita hanya tinggal menunggu menjadi abu. Xuan Yuan berkata, aku udah gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kultivasiku juga disegel sekarang. Dan dunia ingatanmu ini, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dalam benak Suke, dia menjadi panik karena kehilangan kultivasinya. Tapi sekarang, dia menjadi lebih manusiawi. Suke bertanya, lalu sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ujian ini? Xuan Yuan malah balik bertanya, maksudmu? Xuan Yuan, bukankah kau tahu lebih banyak tentang ini di Sekte Heaven Palace? Xuan Yuan menjawab, sejauh yang aku tahu, untuk menyelesaikan ujian cinta ini, hanya ada satu solusinya. Di dalam dunia ingatan yang palsu ini, kau harus jatuh cinta satu sama lain. Dan itu harus dilakukan dengan tulus. Suke memandang wajah Xuan Yuan yang mulai memerah. Aduh, ini benar-benar mustahil. Lebih baik aku mati aja, atau terjebak di dunia ini seumur hidupku. Xuan Yuan menjawab, kalau begitu, terjebak saja di dunia ingatan ini seumur hidup. Lagi pula, aku jadi tidak perlu khawatir tentang dunia nyata. Mau di sini ataupun di luar sana, aku tetap aja sendiri. Jadi nggak ada bedanya. Suke kembali bertanya, bisakah batu surga tai membaca hati kita? Atau kita menipunya saja dengan pernikahan palsu? Xuan Yuan menjawab, aku juga nggak tahu. Itu bisa dilakukan atau enggak. Dari zaman kuno, tidak ada orang yang terpilih yang berhasil melewati ujian cinta. Jika seseorang berhasil, sudah lama pasti benua langit naik ke alam dewa. Dan kita tidak akan terjebak di sini. Yah, benar juga sih katamu. Terus, apa ada batas waktu dalam ujian cinta ini? Ujian cinta ini nggak ada batas waktu. Tapi ada kondisi kegagalan. Jika kau jatuh cinta pada orang lain, ujian cinta ini akan langsung gagal. Mencintai orang lain? Apakah mencintai orang lain yang ada di dunia nyata itu juga termasuk?
Harusnya sih enggak. Secara umum, jika ingatanmu tersegel, kau tidak akan ingat tentang dunia nyata. Dalam hati Sukue, baguslah kalau gitu. Karena Hongyan Ace dan Jinding adalah orang yang aku cintai. Sukue berkata lagi, udah tenang aja, aku tidak akan jatuh cinta dengan orang lain di dunia ingatan ini. Aku tahu kok. Kecuali kau mau bunuh diri. Ngomong-ngomong, kau sudah berhasil mencuri batu surga Tai-nya. Kenapa kau masih memanggilku ke benua langit? Jika kita tidak bertemu, ini pasti tidak akan terjadi. Kau tahu kan, pria itu suka pamer. Karena aku berhasil mencuri batu surga Tai, bukankah aku harus pamer padamu? Kau ini ya, aku benar-benar gak habis pikir denganmu. Ngomong-ngomong, kenapa dunia ingatanmu seperti ini? Aku sudah berpergian ke banyak dunia dan mengalami kehidupan dengan adat yang berbeda. Tapi di duniamu ini sangat aneh dan penuh dengan hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tiba-tiba, sekelompok orang menghampiri mereka. Bos, bocah itu ada di sana. Oh, dia itu orangnya. Xuanyuan, lihatlah, ada orang yang berkumpul di sana untuk berkelahi. Berkumpul untuk berkelahi? Apa itu? Sukue menjelaskan, tidak ada kultivator di duniaku. Jadi saat orang ingin melampiaskan amarah mereka hanya bisa mengandalkan tinju orang biasa. Sukue, lihatlah, sepertinya mereka sedang mengepung kita. Pria itu langsung menarik keras Sukue. Sukue, akhirnya aku menemukanmu. Ketua Xia sudah memperingatkanmu agar tidak mendekati Lin Yuxi. Dan kau masih tetap tidak mengerti. Ketua Xia? Siapa itu? Memangnya ada apa dengan Lin Yuxi? Sukue, kau masih pura-pura nggak tahu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Cuma denganmu saja, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jari. Karena diledek oleh Sukue, dia pun semakin marah dan langsung memukul Sukue. Sukue pun terpental. Xuanyuan mencoba untuk membangunkan Sukue. Sukue, apa kau baik-baik aja? Aku lupa kalau kultivasiku udah disegel. Sialan, ini benar-benar sakit banget. Perasaan dihajar oleh seseorang seperti ini sudah bertahun-tahun tidak aku alami. Ini membuatku menjadi bersemangat. Apa? Kau merasa bersemangat setelah dihajar? Udah, tenang aja. Aku pasti akan membereskan mereka. Sukue tampil dengan sangat percaya diri. Lalu pria ini mendekat dan langsung menendang Sukue. Lagi-lagi Sukue terpental. Dalam hatinya, aku terlalu melebih-lebihkan diriku yang tidak punya kultivasi. Gak peduli, meskipun aku punya pengalaman tempur, kualitas fisikku tidak akan bisa melakukannya. Melihat Sukue yang ditindas, Xuanyuan mencoba untuk membelanya. Hentikan ini! Jika ada yang ingin kau bicarakan, kenapa harus kasar? Jika kau memukulnya lagi, aku akan memanggil seseorang. Sukue merasa tersentuh dengan ucapan Xuanyuan. Tiba-tiba, teman dari pria itu langsung menarik tangan Xuanyuan. Sukue, apa kau masih seorang pria? Harusnya kau itu malu karena dibantu oleh seorang wanita. Kau ini benar-benar bocah beruntung ya. Kau memiliki banyak wanita cantik di sekitarmu. Aku benar-benar iri denganmu. Xuanyuan berkata, lepaskan aku. Melihat ini, Sukue menjadi marah. Hei kau, cepat lepaskan dia. Pria itu berkata, Hohohoho, kau masih bisa bangun rupanya. Kesinilah serang aku. Jadilah pahlawan dan selamatkan gadis itu. Dasar bajingan. Aku bilang, lepaskan dia. Ayo sini pukul aku. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Pukulan yang dilancarkan Sukue berhasil dihindari oleh pria ini. Setiap serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai pria itu. Sukue, kau itu terlalu lambat. Dengan kungfu kucing berkaki tigamu itu, memukul nenek-nenek aja pasti tidak akan bisa. Ingatlah pelajaran ini dengan baik. Saat kau melihat Ketua Xia dan Nona Lin di masa depan, kau harus pergi menjauh. Nona Lin bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh katak sepertimu. Pukulan uppercut dari pria ini tepat mengenai dagu Sukue. Melihat kondisi Sukue yang terpojok, sistem membuka paket pemula. Ini berisikan sebuah pil dan teknik seni bela diri. Pil itu langsung digunakan secara otomatis dan membentuk kembali fisik Sukue menjadi fisik seni bela diri. Dan Sukue juga telah mempelajari teknik 18 Dragon Palm. Di saat yang sama, Mall System pun juga telah terbuka. Poin yang dimiliki Sukue saat ini adalah 30 poin. Xuanyuan yang melihat Sukue ditindas oleh pria itu semakin khawatir. Pria itu dengan bangganya berkata, kali ini aku akan membuatmu masuk rumah sakit untuk beberapa bulan. Pria ini berpikir bahwa Sukue akan tergeletak di tanah. Tapi nyatanya, kondisi Sukue kembali prima. Sekarang aku telah mempelajari seni bela diri. Ini benar-benar sistem versi replika. Dia tidak bisa menyediakan teknik kultivator yang terlalu kuat. Tapi seni bela diri saja sudah cukup untuk berurusan dengan orang biasa. Kecepatan pukulan yang dilancarkan oleh pria ini sekarang terasa menjadi lebih lambat. Karena semua pukulan yang diarahkan ke Sukue berhasil dihindari oleh Sukue dengan mudah, pria ini semakin kesal. Dasar bocah sialan, kali ini aku pastikan kau akan berakhir di rumah sakit. Hohohoho, memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan kungfu kucing berkaki tigamu itu? Kini Sukue melakukan serangan balik. Telapak tangan Sukue tepat mengenai dada pria ini. Xuanyuan menjadi bingung. Ini adalah seni bela diri. Bagaimana bisa dia memulihkan ingatan yang tersegel dan juga membangkitkan beberapa kekuatannya? Pria itu pun langsung tergeletak di tanah.
Anak buahnya langsung menghampiri mereka. "Bos, apa kau baik-baik aja? Kenapa bocah itu tiba-tiba menjadi kuat?" Lalu Suke berkata pada Xuan Yuan, "Xuan Yuan, sekarang tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan." Pria itu berkata, "Ternyata kau cukup baik juga ya menyembunyikan kekuatanmu itu. Tapi kau jangan senang dulu. Kau itu sudah berani menyinggung ketua Xia. Cepat atau lambat kau pasti akan mati." Aduh. Kau ini masih berani bicara aja ya? Apa kau masih ingin merasakan telapak tanganku? Karena mereka tidak mampu melawan Sukyue, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Sukyue. Xuan Yuan bertanya, "Sukyue, bagaimana bisa kau melakukan itu? Bukankah kau hanya memulihkan ingatanmu? Kenapa sekarang kau memahami seni bela diri juga?" Ini agak rumit untuk dijelaskan. Aku pernah berlatih sebuah teknik rahasia saat ingatanku atau kultivasiku tersegel. Itu bisa merasang ingatan cadangan dan jejak kekuatan. Sehingga aku bisa memiliki kemampuan dasar pelindungan diri saat menghadapi kesulitan. Hah? Apa hal seperti itu benar-benar ada? Udahlah, berhenti membicarakan hal ini. Semua kekuatan celestialmu tersegel kan? Iya, semua kultivasiku tersegel. Lalu Suke bertanya, "Terus apa yang kau gunakan untuk menjaga agar pita ini tetap melayang?" "Apa? Pita?" Saat dia melihat pitanya, pita itu pun langsung terjatuh. "Aku biasanya menggunakan kekuatan celestial untuk membuatnya melayang. Kenapa sekarang ini jatuh?" Suke tertawa. "Hahaha, sepertinya batu surga Tai ketinggalan untuk memperbaiki bug seperti ini. Sekarang pitamu tidak lagi memiliki kekuatan magis." "Ah, ini menyebalkan sekali. Kenapa juga kau harus membicarakan hal ini?" Udah, gak usah dibahas. Lagian kau harus mengganti pakaianmu. Kau tidak bisa berkeliaran dengan memakai jubah itu. Ayo kita beli pakaian untukmu." Di sebuah butik, Xuan Yuan mengganti pakaiannya. Dia bertanya, "Sukyue, apakah ini pakaian tradisional kampung halamanmu? Pakaian ini sangat aneh. Coba kau lihat, apakah ini cocok denganku?" Sukyue terpana melihat Xuan Yuan. Sampai-sampai dia tidak menjawab pertanyaan dari Xuan Yuan. "Sukyue, hei Sukyue." "Oh, sorry. Tentu aja itu sangat cocok denganmu." Dalam hati Sukyue, aku lupa kalau dia juga dianggap yang tercantik. Aku benar-benar terpesona melihatnya. Setelah membeli baju itu, mereka pun pergi dari butik ini. Xuan Yuan bertanya, "Sukyue, sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sukyue berkata, "Kau tidak akan bisa melewati ujian cinta dengan cara biasa. Kita harus mencari jalan keluarnya." "Jalan keluar?" "Iya, singkatnya aku akan mencari solusi untuk ujian cinta ini. Kau hanya perlu menjaga keamananmu sendiri. Jangan sampai kau mati di sini." Dalam hatinya, ini benar-benar menyedihkan. "Kau ingin aku menyukai wanita ini? Bagaimana mungkin? Meskipun aku tertarik padanya, tapi kami tidak cocok satu sama lain. Ditambah lagi, wanita ini hampir mengambil nyawaku belum lama ini. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan sistem untuk mencari jalan keluarnya." Sudah 2 hari sistem melakukan perhitungan. Apa dia masih belum menemukan solusinya? Sistem mengatakan bahwa dia adalah versi replika. Jadi kecepatan perhitungannya tidak bisa dibandingkan dengan versi resmi. Jadi diperlukan 5 jam lagi agar metode spesifik untuk mengatasi ujian cinta ini bisa diperhitungkan. 5 jam lagi ya? Kalau begitu lebih baik aku tunggu aja. Saat Sukyue kembali ke kampus, banyak orang mengerumuni gerbang kampus. Apa yang terjadi di gerbang kampus? Ternyata Xia Luoying dan Lin Yuxi datang ke kampus. Mereka heboh dengan mobil yang dibawa oleh Xia Luoying. "Oh, bukankah itu Rolls Royce? Ini adalah pertama kalinya aku melihat secara langsung." Dalam hati Sukyue, aku mengerti. Jadi itu adalah ketua Xia yang dimaksudkan para bocah bau itu. Aku mengingatnya sekarang. Hari ini adalah hari di mana aku melihat Xia Luoying mengantarkan Lin Yuxi ke kampus. Saat itu aku berteriak dengan liar di bawah asrama putri sepanjang malam dan akhirnya membuat Lin Yuxi setuju untuk menjadi pacarku. Lin Yuxi melihat Sukyue dan langsung memanggilnya. "Sukyue, kenapa kau ada di sini?" Xia Luoying juga kaget. "Bukankah aku sudah menyuruh Patua mencari seseorang untuk menyingkirkannya? Kenapa bocah itu muncul di sini dengan baik-baik aja? Tapi tunggu dulu deh, siapa wanita di sampingnya? Cantik sekali, auranya sedingin es. Dia ini jauh lebih menarik daripada Lin Yuxi. Aku harus mendapatkannya." Dia berkata, "Sukyue, apa dia temanmu?" Sukyue berkata, "Dasar kau sampah otak sperma. Kau baru saja selesai berhubungan dengan Lin Yuxi. Dan sekarang kau langsung berbalik melihat gadis lain." Lin Yuxi marah. "Xia Luoying, ada apa sih? Aku hanya berkenalan dan ingin menjadi temannya. Bagi pebisnis seperti kami, yang paling terpenting adalah koneksi. Hei bocah, berani sekali kau memfitnahku dengan kata-katamu. Pengawal, beri dia pelajaran." Lin Yuxi berkata, "Xia Luoying, apa yang kau lakukan? Suruh orang-orangmu mundur." Lin Yuxi, bocah itu sudah berani-beraninya bersikap kasar. Jadi dia perlu diberi pelajaran. Tenang aja, orang-orangku hanya akan memberinya pelajaran ringan. Lin Yuxi langsung mengancam. "Jika kau berani menyentuhnya, kita akan putus." "Hei Lin Yuxi, kesempatanmu untuk debut ada di tanganku.
Apa kau yakin mau putus? Xia Luoying berkata pada pengawalnya. Kalian pelan-pelan aja. Buat dia hanya bisa berbaring selama 2 minggu. Saat pengawal ini ingin menyentuh Sukue langsung mengempaskan tangan pengawal ini. Pengawal itu pun langsung waspada. Hati-hati, bocah ini seorang praktisi. Pengawal yang lain langsung mengeluarkan pistol. Bocah, aku sarankan agar kau menyadari posisimu. Melihat sebuah pistol, Sukue langsung mengangkat tangannya. Astaga, kakak, kau jangan terlalu berlebihan. Aku menyerah. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. 3, 2, 1. Wow, amazing. 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ恐れだって僕のこと最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di Cerita Manhwa.